di malam Natal ini saudara, kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan serius saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan serius, dan saya harap juga saudara menyambut dengan serius saudara. Itulah sebabnya di malam Natal kita tidak undang stand up comedy yang membuat kita ketawa-ketawa, tapi kita tidak mengerti maknanya. Tapi malam hari ini saudara, kita ingin serius merenungkan kembali kasih Tuhan. Karena itu kita menjaga diri kita masing-masing saudara. Ketertiban kita jaga supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin ya. Saudara, mari kita buka di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2, kita akan baca ayat 1 sampai dengan 7. Saya baca di yang ganjil, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian baca di yang genap, kemudian ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca bergiliran. Ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Diberi judul kelahiran Yesus. Ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Inilah perkataan yang Tuhan akan diadakan sewaktu Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Bersama-sama, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Natal ini juga saudara kita peringati sebagai inkarnasi, di mana Putra Allah, Putra Tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang memiliki darah dan daging. Dan firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu peristiwa yang begitu besar, saudara. Peristiwa Natal itu peristiwa yang begitu besar, saudara, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan secara mendalam, yang sungguh-sungguh perlu kita renungkan, saudara, betapa besarnya peristiwa Natal itu bagi kita semuanya, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi kalau kita membaca bahwa peristiwa sebelum Tuhan Yesus lahir, maka Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus, dia melakukan sensus. Maka dikatakan ini adalah sensus yang pertama diadakan di seluruh dunia. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dunia yang dimaksud di sini tentunya ini bukanlah seluruh dunia secara pengertian satu planet bumi ini, saudara. Tetapi yang dimaksud dengan dunia di sini adalah, pada penulisan ini, itu adalah semua negara-negara yang berada di bawah pemerintahan atau penjajahan Romawi. Itulah yang dimaksud dengan seluruh dunia. Itulah pengertian dunia menurut kacamata Alkitab ini, saudara, supaya kita bisa memahaminya. Tentu dalam peristiwa ini yang berlaku adalah negara-negara yang ada di bawah pemerintahan negara Romawi. Nah, itulah sebabnya maka Yusuf dan Maria juga, mereka harus pergi ke kota kelahiran mereka
yaitu kota Bethlehem. Mereka menetap di Nazaret, tetapi karena sensus ini tadi, peraturan yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus ini tadi, itulah sebabnya maka Yusuf dan Maria, mereka mematuhi peraturan ini tadi. Mereka pergi dari kota Nazaret yang ada di Galilea, dan mereka berangkat ke Bethlehem, saudara. Tadi dikatakan di ayat yang selanjutnya adalah supaya apa? Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, saudara, ada satu hal yang membuat hati kita bergetar, saudara. Di ayat 6 dan 7, ketika mereka di situ, jadi setelah menempuh perjalanan yang panjang, saudara, maka Maria, Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, dan disitulah saatnya Maria sudah harus melahirkan. Tetapi dikatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi semua penginapan itu sudah penuh. Tidak ada tempat bagi mereka. Saudara dapat bayangkan bahwa sebenarnya tidak ada satu orang pun yang memahami bahwa di tengah-tengah sensus yang sedang berlangsung itu, di kota Bethlehem itu, saudara, ada satu pasangan yang membawa pribadi yang luar biasa, yaitu Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu orang yang tahu. Dan semua penginapan sudah penuh. Ini, saudara, menunjukkan bahwa menggambarkan hati manusia yang memang sudah syarat, sudah penuh. Dan tidak sedikit hati orang Kristen itu sebenarnya, saudara, sudah penuh dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus dalam hati mereka. Apa yang memenuhi hati kita, saudara, sehingga kita tidak memiliki tempat bagi Tuhan Yesus? Saudara, kita mungkin penuh dengan keindahan dunia ini, saudara. Kita penuh dengan urusan-urusan kita. Kita syarat dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita syarat dengan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan. Hati kita syarat dengan perkara-perkara jasmani, sehingga, saudara, tidak ada tempat dalam hati kita, sehingga Tuhan Yesus boleh masuk dalam hati kita, menguasai hidup kita, dan Kristus boleh memerintah hidup kita. Maka, saudara, sehingga bayi yang maha kudus itu, saudara, dia terpaksa lahir di tempat yang tidak layak, yaitu dalam kandang. Saudara, ini menunjukkan penolakan manusia kepada Juru Selamat. Penolakan manusia kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab suci, maka Tuhan Yesus, ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan, dia tahu bahwa dia sedang menuju kepada dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan kesulitan, dunia yang penuh dengan kehinaan ini. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia itu beda suasana dengan di sorga. Di sorga Tuhan Yesus dilayani, Tuhan Yesus dihargai, Tuhan Yesus diterima, Tuhan Yesus dimuliakan, dipuji, diagungkan oleh para makhluk sorgawi, saudara. Tetapi di dunia yang kejam ini, di dunia yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan najisnya dosa manusia, maka tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus. Tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang seharusnya disanjung, Tuhan Yesus yang seharusnya diterima, Tuhan Yesus yang seharusnya disambut dengan sukacita, Tuhan Yesus yang seharusnya dimiliki, Tuhan Yesus yang seharusnya dilayani dan dimuliakan dalam hidup manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada mendapatkan tempat itu, saudara. Tidak ada satu rumah yang bersedia menerima Yusuf dan Maria, sehingga Yusuf dan Maria harus tinggal di kandang. Kita semuanya tahu kandang, saudara. Kita semuanya tahu kandang. Apalagi kita orang kampung, tahu kandang. Kandang itu bukanlah tempat yang menyenangkan. Kandang itu adalah tempat yang bau. Kandang itu tempat yang jauh daripada parfum yang saudara pergunakan dan saya. Kita itu seringkali sulit menerima orang yang bau.
Kita sulit menerima orang yang mungkin badannya tidak wangi. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sendiri dilahirkan di tengah-tengah suasana yang sedemikian bau, tempat yang sedemikian kotor, tapi disitulah Tuhan Yesus harus lahir, saudara. Tidak ada tempat, sehingga ketika Tuhan Yesus lahir, maka bayi itu tadi, bayi yang suci dan kudus itu tadi, diletakkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin, dan ditaruh di palungan. Palungan itu adalah tempat minum ternak, tempat minum kambing, domba. Saking tidak ada tempat, sehingga Tuhan Yesus pun harus lahir dalam kandang itu, dan diletakkan di palungan yang sedemikian hina. Andai kata orang tahu bahwa ini adalah juru selamat, andai kata satu penginapan saja menerima dia, tentunya Tuhan Yesus tidak perlu lahir dalam kandang. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan, betapa kejamnya orang itu. Tidak ada satu orang yang berbelas kasih. Tapi itulah sebenarnya gambaran kita. Itulah sebenarnya gambaran diri kita, bahwa sebenarnya juga seringkali kita tidak memiliki tempat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita sudah terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi, saudara. Kita sibuk dengan urusan kita. Termasuk juga saudara, kalau nonton TV waktu kita banyak, hiburan-hiburan banyak waktu kita, saudara. Bisnis waktu kita banyak, ngomongin orang waktu kita banyak. Tapi ketika mau berbicara dengan Tuhan, langsung kita tidak punya waktu, saudara. Betapa sempitnya waktu yang kita berikan. Nyaris tidak ada waktu yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah gambaran daripada juru selamat kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memproklamirkan, Tuhan Yesus menyatakan dengan mulia apa tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, dia mengerti sekali mengapa dia datang di dunia ini. Apa tujuannya datang di dunia ini. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tahu betul apa yang menjadi tujuannya dia datang ke dunia ini, untuk apa. Saudara, saya nanti akan sampaikan, saudara, dari sekian hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada 3 perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting, yang menyatakan tujuannya mengapa dia datang ke dunia ini. Dan tentunya saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini juga, kita pada akhirnya juga akan memperkarakan hidup kita ini. Kita datang ke dunia ini untuk apa? Kita ada di dunia ini untuk apa? Banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Mengapa ada di dunia ini? Lahir, ya udah mengikuti gaya hidup orang lain. Orang lain melakukan ini, kita juga melakukan ini. Orang lain memperjuangkan ini dan itu, kita juga memperjuangkan ini dan itu. Akhirnya banyak orang Kristen mati dalam kesia-siaan. Tidak demikian dengan juru selamat kita, saudara. Ada 3 hal penting yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi tujuannya ketika dia datang. Tuhan Yesus mengungkapkan mengapa dia datang. Jauh-jauh dari surga, dari tempat yang maha mulia. Dan Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, datang di tempat yang hina ini. Untuk apa dia datang? Pertama, dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang jauh dari surga, datang ke dunia bukan tanpa tujuan, bukan untuk happy-happy, bukan untuk menjalankan serangkaian tugas. Tetapi saudara, jelas sekali dalam hati Tuhan Yesus bahwa dia datang ke dunia ini mencari, menyelamatkan yang terhilang. Orang yang terhilang di sini adalah orang yang jauh daripada Tuhan, yang sudah bergeser daripada tujuan semula yang Tuhan telah tetapkan. Orang ini sudah terhilang. Dan saudara, dalam hal ini ada 2 macam orang. Satu, yang pertama, dia hilang tapi dia gak sadar hilang. Yang kedua, dia hilang dan dia sadar, saya ini mau kemana? Atau harusnya hidup saya gak seperti ini. Kenapa hidup saya seperti ini? Dia menyadari bahwa dia sebenarnya terhilang.
Orang seperti ini menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu yang dalam diri dia. Sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup saya nggak seperti ini. Harusnya seperti apa ya? Dia pertanyakan begitu, saudara. Nah, orang seperti ini menjadi gelisah. Orang seperti ini selalu mempertanyakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Orang seperti ini selalu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Saudara, Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang. Orang yang hilang ini juga disebut sebagai orang yang berdosa. Dan orang berdosa juga sama seperti yang tadi. Ada dua macam orang berdosa. Yaitu orang berdosa yang pertama adalah orang berdosa, dia sudah berdosa, tapi dia nggak sadar bahwa dia berdosa. Dan yang kedua adalah orang yang berdosa dan dia menyadari, Tuhan, saya orang berdosa. Nah, kepada orang seperti inilah Tuhan Yesus datang. Yaitu orang yang menyadari bahwa dia berdosa. Orang yang menyadari bahwa dia penyakitan karena Tuhan. Orang sakit juga begitu, saudara. Ada orang sakit parah, tapi dia tidak sadar bahwa dia sakit parah. Ketika dokter mengatakan, kamu sakitnya udah parah, tinggal nunggu waktu. Oh, dia bilang, oh saya sehat-sehat saja gitu. Ya udah, diberitahu. Tapi ada orang yang sakit, diberitahu dokter, oh ya, ada orang yang sakit, dia sadar bahwa dia sakit. Orang seperti ini ada harapan. Orang seperti ini ada harapan. Dia sakit dan dia sadar bahwa dia sakit. Orang seperti ini ada harapan. Tapi kalau orang sakit, apalagi udah sakit parah, diberitahu, kamu udah sakit, harus serius menjaga kesehatan. Oh, dia bilang apa itu gitu ya. Nah, orang ini sakit, tapi tidak mau diberitahu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sakit. Orang seperti ini sulit untuk diobati, saudara. Demikian pun orang berdosa, orang yang terhilang. Orang yang berdosa, saudara, kalau dia menyadari, oh saya tidak ada masalah kok. Bahkan ada orang yang lebih buruk daripada saya. Si Anu itu, dia lebih jahat daripada saya. Lalu saya masih mending. Saya salahnya apa? Nah, saudara, orang seperti ini, saudara, ini adalah orang yang berdosa, tapi dia nggak sadar bahwa dia orang berdosa. Makanya, saudara, tapi orang berdosa yang sadar bahwa dia berdosa, nah, orang seperti ini, kepada orang seperti inilah Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, orang sehat tidak perlu tabib, tidak perlu dokter. Hanya orang yang sakit yang butuh dokter. Emang di dunia ini ada yang sehat atau sakit? Sebenarnya semua manusia sakit. Tapi ada yang sadar dia sakit, ada yang tidak sadar bahwa dia sakit. Itu saja bedanya. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang benar. Memang pertanyaan, memang ada orang yang benar? Tidak ada orang yang benar. Nah, lalu kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Nah, ada orang yang berdosa, tapi dia kira dirinya benar. Dan ada orang yang berdosa dan dia menyadari dosanya. Orang seperti ini ada harapan. Di gereja adalah orang-orang yang berdosa dan yang menyadari dosanya. Itu adalah tempat gereja. Itu yang pertama, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah saudara mau ditemui oleh Tuhan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan sama seperti bahwa anak manusia juga datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah. Tuhan Yesus yang datang dari surga. Dia datang ke dunia ini sekalipun dia terhormat, tapi dia tahu tujuannya bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu, saudara, tujuan Tuhan Yesus datang. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus yang sedemikian tinggi datang untuk melayani, maka kalau kita meneladani Tuhan Yesus, kita pun datang untuk melayani. Pendeta yang benar adalah pendeta yang melayani. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak main suruh, angkat ini, lakukan ini, kerjakan ini. Nah, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Bahkan kalau ngangkat seperti tadi,
Ada kursi yang harus saya angkat. Ya saya angkat. Langsung saya taruh sini. Sementara sini angkat. Itu. Kamu sih angkat ini. Pindahkan ini dari sana ke sini. Sapu ini. Bersihkan ini. Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan pendeta gitu saudara ya. Tapi dia punya ajudan. Alkitabnya saja ada yang bawa. Kalau dia kemana? Wah, ajudan siap. Lalu dia mau khotbah, ajudannya datang. Bawa Alkitab. Dia datang untuk dilayani. Banyak yang melayani dia. Kalau dia mau makan di restoran, itu ajudannya udah siap dulu, mempersiapkan semua steril tempat ini. Wah, ini pendeta atau presiden nih. Gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita datang untuk melayani. Nah, saudara, di gereja juga begitu. Ada orang yang mintanya dilayani. Saya kurang diperhatikan. Saya kurang dilayani. Nggak ada yang senyum pada saya gitu. Kalau saudara datang hanya untuk dilayani, saudara bukanlah pengikut Tuhan Yesus. Saudara pengikut setan. Ya, kalau datang dilayani, dihormati. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh pengikut Tuhan Yesus, kita datang untuk melayani. I come to serve. Melayani. Amin, saudara. Melayani. Saudara, seringkali banyak orang yang bermasalah. Mengapa, saudara? Tidak punya hati melayani. Tidak punya hati melayani. Tidak punya hati melayani. Maka saudara, anak Tuhan yang benar adalah punya hati melayani. Saudara, coba mari kita tanya diri kita. Siapa saja yang sudah kita melayani? Sudahkah kita melayani? Melayani itu misalnya apa? Kalau ada yang kesulitan, kita tolong. Itu melayani, saudara. Kalau misalnya ada tidak ke gereja, kita ingatkan. Selain daripada kita mencari dan menyelamatkan yang terhilang, kita juga sebenarnya sudah melayani. Peduli kepada orang lain, saudara. Ketika kita melayani itu, saudara, itu berarti bahwa kita menanggalkan segala kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, dan kita menanggalkan dan kita melayani. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama hidupnya yang dilakukan oleh dia melayani, terus melayani. Tuhan Yesus pernah mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah mencuci kaki Yohanes. Tuhan Yesus mencuci kaki Andreas. Dan juga Tuhan Yesus mencuci kaki Yudas yang akhirnya menjual dia. Hamba Tuhan juga begitu. Dilayani, semua dilayani. Walaupun pada akhirnya yang kita layani ini ada juga yang akhirnya menjebloskan kita. Ya nggak apa-apa. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Belajar dari Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi setelah saudara berbuat baik, akhirnya orang lain ini tadi balik menerkam saudara. Jangan kecewa, saudara. Belajar pada Tuhan Yesus. Guru kita juga, Tuhan kita juga, Allah kita juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pernah diperlakukan sangat kejam. Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi muridnya, tapi ada yang menjual dia. Ini jahatnya luar biasa, saudara. Ada murid yang menjual gurunya. Berarti yang ada di otak muridnya ini hanya uang saja. Saudara pun kalau yang ada dalam otak saudara hanya uang saja, saudara pun lama-lama akan menjual Tuhan Yesus. Apapun akan saudara lakukan supaya mendapat uang, saudara menjual Tuhan Yesus. Lalu ini yang kedua, saudara. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Saudara, begitu saudara masuk di satu gereja, masuk di gereja ini dan gereja mana saja, tanamkan dalam hati saudara, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini? Tuhan, aku mau melayani. Nah, orang seperti ini indah sekali hidupnya, saudara, mau melayani. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju katakan, nggak usah katakan amin, nggak usah ikut-ikutan. Saudara tidak mengerti, bilang amin gitu ya. Sekali lagi, yang setuju katakan amin. Amin. Amin ya. Oh, berarti semua setuju. Yang paham katakan amin. Amin. Saudara.
Karena itu kalau melayani itu juga itu artinya berkorban, saudara, berkorban. Ikut Tuhan itu memang berkorban. Ikut Tuhan itu penuh pengorbanan, saudara. Ya, yang lalu saya udah sampaikan gitu ya. Memang perlu perjuangan. Sebagai contoh, saudara, kalau kita datang ibadah, kadang-kadang situasi kadang-kadang tidak selalu baik. Saudara, kita bersyukur di Indonesia, kita masih bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau di gereja mula-mula, siapa yang ketahuan ibadah itu dijebloskan ke penjara, dan orang Kristen tersebut juga mungkin juga bisa dibunuh. Tapi di Indonesia tidak demikian. Tapi celakanya banyak orang Kristen di Indonesia tidak mempergunakan kesempatan itu, saudara. Apakah perlu suatu saat kita sampai kepada masalah bahwa tidak boleh beribadah, baru saudara akan ngotot ibadah? Saya pikir kita tidak perlu menunggu saat-saat seperti itu. Saudara, ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, pikul salib. Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Itu mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan. Jadi saudara, yang kita cari di sini adalah seperti yang selalu dikatakan oleh Bapak rohani kita, Bapak Gembala senior kita. Kita sedang mencari orang yang mau menangis bersama-sama dengan kita untuk kemajuan gereja ini. Yuk kita nangis bersama-sama. Kalau yang ketawa-ketawa, teman tertawa banyak. Undang aja yang stand up comedy di sini, semua tertawa. Saudara, memang teman tertawa itu mudah mencarinya. Tapi yang paling penting adalah teman menangis, itu yang paling penting. Kalau ada seseorang yang saudara lagi kesulitan, saudara lagi menderita, tapi dia menunjukkan kesetiaannya, itu berarti orang itu benar-benar setia. Tapi kalau misalnya dompet saudara tebal, uang saudara banyak, lalu banyak teman saudara, wah ini si A, si B, ini teman saya, ini, wah kita banyak teman. Belum tentu bahwa orang itu sungguh-sungguh mencintai saudara. Tapi kalau saudara nggak punya apa-apa, kere, tapi dia setia gitu ya, dia bilang, sekalipun kamu kere, saya temanmu yang setia. Nah, ini bagus sekali. Dan memang survei membuktikan orang yang berduit itu memang selalu akan banyak temannya. Orang yang tidak terlalu kenal juga akan mengaku, saya inilah saudaranya. Bahwa orang ini adalah orang yang dekat dengan saya. Bahkan orang ini tidak dikenal, tapi dia mengatakan, ini orang ini dekat dengan saya gitu. Tapi ketika orang ini semuanya hilang, nggak punya apa-apa, maka saudara, satu persatu akan meninggalkan dia. Satu persatu meninggalkan dia. Bahkan ada orang mengatakan, kalau orang itu nggak punya duit, lalat pun kayaknya agak enggan juga dekat. Lalat pun terbang, meninggalkan dia gitu. Dan lalat pun nggak mau terlalu dekat. Lalat juga nggak sembarangan ini loh. Ya, lalat juga tahu mana yang bisa didekati gitu, kira-kira. Nah, saudara, tapi kita dipanggil untuk kita melayani. Saudara, jangan susah kalau saudara kurang dilayani, tapi susahlah kalau saudara belum melayani. Itu saudara. Di keluarga juga begitu. Di keluarga, kalau saudara kurang diperhatikan, nggak jadi masalah. Saudara tidak dianggap, tidak jadi masalah. Tapi saudara mengatakan, aku datang memang untuk melayani. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, mari kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa dia datang ke dunia ini? Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara. Ini ayat yang penting, sehingga saya mengajak kita untuk membacanya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan maksud kedatangannya. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang memberi hidup. Tuhan Yesus datang kepada dunia ini, saudara, supaya saudara dan saya diberi hidup oleh Tuhan Yesus Kristus.
Itu berarti saudara bahwa di luar daripada Tuhan Yesus tidak ada kehidupan. Hanya ada dalam Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus saja ada kehidupan. Dan Tuhan Yesus, hidup yang Tuhan Yesus berikan, hidup yang Tuhan Yesus janjikan itu adalah hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Apa artinya hidup yang berkelimpahan, saudara? Hidup yang berkelimpahan ini adalah di mana seseorang hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang berkelimpahan ini bisa saja dimiliki oleh orang yang mungkin uangnya pas-pasan, tapi hidupnya berkelimpahan. Bisa. Sebaliknya, ada juga orang yang uangnya banyak, tapi hidupnya miskin. Jadi saudara, hidup ini hanya dua macam. Satu, hidup yang miskin. Dan yang kedua, hidup yang berkelimpahan. Oke, di dalam Tuhan, apa artinya hidup yang miskin? Hidup yang miskin adalah hidup untuk kepentingan diri sendiri. Memikirkan diri sendiri saja. Orang lain celaka nggak apa-apa. Yang penting saya jangan. Itu orang miskin. Itu orang miskin, saudara. Orang lain celaka, tapi dia nggak apa-apa. Saudara, tetapi hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang memikirkan kepentingan orang lain dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen, dia bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Mungkin ada belasan, puluhan. Sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen, saudara. Tapi yang satu, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang berdosa itu tadi, saudara, diubahkan hidupnya. Tetapi ada juga orang Kristen, saudara. Hidupnya hanya merugikan orang lain saja. Mencelakakan orang lain saja. Menyusahkan orang lain saja, saudara. Sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Hidupnya merugikan orang lain saja. Kalau dia belum bicara, orang nggak sakit hati. Tapi begitu dia bicara, itu orang sakit hati. Nah, orang seperti ini apa? Hidupnya miskin. Bagaimana dia merugikan orang lain. Nah, orang seperti inilah yang disebut oleh Bapak Rohani kita, Pak Erastus. Itu orang Kristen ulat bulu, saudara. Ulat bulu itu kan menyusahin, gitu ya. Saudara pernah dihinggapi oleh ulat bulu nggak? Tahu ulat bulu? Ya, ulat bulu itu, ya. Itu kalau ulat bulu itu kalau kena, itu bikin yang dihinggapi itu jadi gatal, jadi susah gitu. Nah, saudara, tidak sedikit orang Kristen yang menjadi ulat bulu, saudara. Dimanapun dia berada, bikin orang lain kesusahan, bikin orang lain kesulitan. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Saudara, perkarakanlah ini dalam hidup kita, saudara. Apakah kita sudah memiliki hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan hidup yang berkelimpahan itu sudah kita miliki belum? Ini yang perlu kita perkarakan. Yang perlu kita perkarakan, hidup saya miskin atau berkelimpahan? Ini perlu kita pikirkan, saudara. Hidup saya berkelimpahan atau miskin? Jadi kalau misalnya orang berkelimpahan itu tadi, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kehadirannya dirasakan oleh orang lain. Dimanapun dia berada, orang lain mengatakan, hidup saya diberkati olehmu. Hidupnya menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia memberikan sumbangsih bagi orang lain. Kalau dia tidak punya uang, dia mungkin bisa memberikan semangat, memberikan support. Mungkin dia juga memiliki jam doa, dia berdoa bagi orang-orang yang mau ditolong oleh dia. Dia mengatakan, Tuhan, saya tidak punya uang yang cukup, tapi aku berdoa bagi si A, aku berdoa bagi si B. Didoakan satu-satu. Ini adalah contoh orang yang hidupnya berkelimpahan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, jangan mati. Jangan mati sebelum kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Banyak orang mati juga, ya udah enggak, karena memang belum punya apa-apa, belum, tidak hidup dalam Tuhan. Mati juga begitu, orang enggak terlalu. Maka saudara dikatakan, kan katanya ada 3 macam manusia, saudara. Macam yang pertama memang terus merugikan. Di mana dia berada, merugikan orang lain. Pembunuh, pemerkosa, koruptor, itu adalah orang-orang yang merugikan orang lain. Orang seperti ini kalau mati, orang lain mengatakan bersyukur, kenapa nggak dari dulu orang ini mati. Orang ini nggak ada gunanya dia hidup.
Gitu. Itu orang-orang yang merugikan. Lalu ada yang macam yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memang tidak merugikan orang lain, tapi dia juga tidak berguna bagi orang lain. Kalau dia di rumah mungkin dia suami yang tidak jahat, dia tidak main perempuan, dia bukan minum-minum. Tapi apapun dia tidak punya andil apa-apa bagi keluarganya. Tidak peduli kepada istrinya, tidak peduli kepada anak-anaknya. Anak-anaknya butuh uang sekolah, dia bilang, saya tidak merugikan kamu, uang sekolah pun saya nggak punya. Istrinya dia nggak tolong, dia nggak main wanita, dia memang tidak minum minuman, dia tidak mabuk-mabukan, tapi dia tidak peduli juga dengan pasangannya. Istrinya jatuh, kepleset, dia bilang bangun sendiri, kan bukan saya yang jatuhkan kamu. Orang seperti ini benar-benar tidak punya andil apa-apa dalam hidup dia. Orang seperti ini saudara, orang seperti ini juga tidak berguna hidup. Tapi jumlah orang seperti ini banyak. Datang ke gereja sebenarnya hanya untuk manas-manasi kursi saja. Karena didudukin kursi jadi panas, itu saja. Setelah itu pulang, nggak jadi apa-apa. Saudara, jangan datang hanya untuk manas-manasi kursi. Jadilah berkat. Bukan hanya di gereja, dimanapun, dalam perkumpulan juga begitu. Jangan hanya untuk menu-menuhin saja. Lalu manas-manasin kursi. Saudara, hidup kita harus sungguh-sungguh berarti. Saudara, lalu yang ketiga, tipe 3 manusia yang ketiga, yaitu hidupnya yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi orang lain. Orang seperti ini jangankan mati, dia pindah saja saudara. Orang itu satu kampung bisa sedih. Dia bilang kenapa mesti pindah gitu. Coba kalau orang nakal pindah, pindah dari dulu kayak pindah gitu. Tapi kalau orang baik, coba kalau pindah, itu satu lingkungan itu bisa menangis. Bisa satu kelurahan mungkin, kenapa pindah gitu ya. Mengapa? Karena dia baik. Saudara, di Alkitab juga diceritakan dalam 3 kisah ini tadi saudara. 3 macam ini tadi, yaitu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, satu kali ada orang yang di tengah jalan turun dari Yerusalem saudara. Dan di tengah jalan dia dirampok. Dia bukan hanya dirampok saja, bukan hanya barangnya dirampok, tapi juga dia dipukuli sampai hampir mati. Saudara, orang ini tadi tergeletak, dia mengerang, barang-barangnya sudah diambil oleh perampok, dan perampok itu meninggalkan dia sekarat, dan tidak ada yang mempedulikan dia. Dikatakan oleh Alkitab, maka tidak berapa lama kemudian, yaitu seorang imam melewati jalan itu. Ketika dilihat oleh imam, maka seharusnya dia harusnya menolong orang ini tadi. Tetapi imam ini tadi dikatakan dia mengambil jalan yang lain. Dia pura-pura nggak lihat. Dia meneruskan perjalanannya. Lalu yang kedua itu lewat Lewi. Lewi ini juga adalah orang rohani juga. Tetapi Lewi juga yang diharapkan menolong, tapi dia tidak menolong. Dia tidak bersedia menolong orang itu. Dia takut. Mungkin perampoknya masih dekat di sini, sehingga dia meninggalkan orang yang tergeletak itu tadi. Lalu yang ketiga saudara, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini adalah satu suku bangsa, satu bangsa yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Dianggap itu derajatnya di bawah. Itu kastanya kasta yang rendah. Tetapi apa yang dilakukan oleh kasta rendah ini tadi? Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini tadi? Maka timbullah belas kasihannya ketika dia melihat orang ini tadi dirampok. Sekalipun bukan itu bangsanya. Ini adalah bangsa Yahudi yang seringkali memusuhi bangsanya. Dan yang dilakukan oleh dia ketika dia naik keledai, dia turun dari keledainya dan dia menolong orang itu tadi, membersihkan luka-lukanya. Bertepatan mungkin juga dia bawa peralatan obat-obatan P3K. Kemudian dia bersihkan dan dia kasih obat dan diantar berobat dan dibawa kepada penginapan. Di penginapan dia mengatakan, tolong orang ini dirawat. Segala biaya pengobatannya saya tanggung. Kalau seandainya ada kelebihan biaya lagi, beritahu saya yang menanggung. Saya urus sampai tuntas. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, ada 3 orang yang sama-sama melewati orang susah, tapi sikapnya berbeda saudara. 3 macam. Macam yang pertama adalah perampok. Perampok itu adalah orang yang memang menyusahkan orang lain, merugikan orang lain. Macam yang kedua adalah seperti imam dan juga Lewi. Dia memang tidak merampok,
Dia memang tidak merugikan, tapi juga tidak menolong. Jangan saudara pikir bahwa kalau saudara tidak berbuat dosa itu sudah Tuhan udah senang. Oh, kamu tidak berbuat dosa, udah bagus. Oh, tidak mabuk-mabukan, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain. Nah, tidak berbuat dosa saja belum cukup. Maka saudara, model orang yang ketiga, yaitu orang Samaria ini tadi, yang dilakukan oleh dia berbelas kasih dan dia menolong orang ini tadi. Inilah contoh orang yang hidupnya berlimpah-limpah. Dan hidup yang seperti inilah supaya orang-orang Kristen memiliki hidup yang berkelimpahan. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus rela meninggalkan surga yang penuh kemuliaan supaya hidup saudara dan saya berlimpah-limpah. Saudara, ini yang perlu kita perkarakan dalam hidup kita. Kita perlu perkarakan dalam hidup kita. Jangan perkara-perkara jasmani yang kita perkarakan, saudara. Jangan perkara-perkara jasmani yang kita perkarakan. Saudara, kalau yang kita perkarakan hanya perkara jasmani, ya, misalnya kita belum punya kendaraan yang bagus, lalu kita sedih, datang ke Natal supaya kita punya kendaraan yang bagus. Karena mungkin kita belum punya rumah yang bagus. Mungkin karena kita belum punya teman hidup, belum punya momongan, belum punya cucu, belum punya pacar. Itu saja yang kita sedihkan gitu. Tapi yang perlu kita perkarakan adalah Tuhan, hidup saya harus berlimpah-limpah. Mengapa hidup saya belum berlimpah-limpah? Nah, itu yang harus kita perkarakan, saudara. Itu yang harus kita perkarakan. Saudara, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, saudara. Maka saudara, tahukah saudara? Maka banyak orang setelah meninggal, saudara, mereka menyesal sekali. Karena mereka tidak mengira hidup mereka sedemikian singkat. Padahal mereka belum bikin apa-apa. Kalau misalnya balik lagi udah nggak bisa. Masa saya udah meninggal? Iya, udah waktunya gitu. Belum bisa bikin apa-apa. Menyesal sekali, saudara. Ingatlah bahwa hidup kita hanya satu kali dan hidup kita singkat. Dan kalau hidup kita hanya satu kali dan hidup kita singkat, kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mati-matian bagi Tuhan. Mati-matian bagi Tuhan. Kita mau datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita siap melayani Tuhan. Dan kita minta, kita menerima hidup yang berkelimpahan itu tadi. Supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Salah satu ciri bahwa orang ini hidupnya berkelimpahan atau tidak, ketahuan pada waktu meninggal, saudara. Saya ini kan juga berkali-kali juga dipanggil untuk menguburkan orang mati gitu. Orang mati lah yang dikubur, masa orang hidup. Dari situ saya bisa melihat orang ini sejenis apa ini. Saya pernah perhatikan, saudara. Kadang-kadang saya ke pemakaman begitu, saya perhatikan, itu mungkin puluhan ratusan orang menangis, mereka kehilangan. Tapi pernah juga saya memakamkan, nyaris nggak ada yang nangis, sampai bilang ayo nangis gitu, nggak ada yang bisa nangis gitu, gitu kata cengengesan gitu. Berarti orang ini memang nggak punya andil apa-apa dalam hidup. Saya juga pernah mendengar. Masa ada orang yang meninggal tapi nggak ada yang menangis gitu. Bila perlu mungkin pasang musik disco duk gitu. Saudara bayangkan nggak? Suatu saat ketika saudara di peti, kira-kira orang merasa kehilangan atau gimana? Kira-kira apa yang saudara mau dengar orang percakapkan tentang diri saudara? Ketika saudara berada di peti mati, lalu ada sambutan sepatah dua patah kata. Kalimat apa yang saudara mau dengarkan dari orang-orang itu menyampaikan? Apakah mereka yang mengatakan dia adalah Bapa yang baik,
Dia adalah ibu yang bertanggung jawab. Anak-anak mungkin mengatakan, kami kehilangan bapak kami. Bapak ini sangat baik. Dia peduli kepada kami. Bertanggung jawab. Nah saudara, kalau kalimat itu kita dengar ketika kita berada di peti mati itu saudara, itu hal yang luar biasa. Tapi kalau dibilang, ini memang orang gak bertanggung jawab, mending dari dulu mati. Kenapa sekarang baru mati? Mati kayak dari dulu gitu. Ya memang gak diucapkan. Saya pernah mendengar saudara, ada orang yang meninggal. Salah satu sambutan yang disampaikan adalah, dia bilang, nak, kamu jangan seperti ayah kamu ini yang sekarang tergeletak ini. Hidupnya gak benar, gak bertanggung jawab, malas, kerja juga gak mau, makan banyak. Iya, gak pernah mau menolong orang lain. Selalu mikir, siapa mau tolong saya? Kamu jangan seperti dia gitu. Itu pun saya dengar, tapi bisa jadi kan, kalau misalnya saya dapat informasi yang benar gitu, memang saya nggak dengar langsung. Kalau dengar langsung, waduh, seru juga itu gitu. Ya, saudara, apakah saudara kalau ketika mati itu orang lain berkata demikian? Jangan seperti dia gitu. Nggak ada gunanya, malas, bekerja, sakit-sakit melulu, hanya untuk mikirkan diri sendiri. Oh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya yang paling penting adalah bukan penilaian manusia. Memang penilaian manusia juga itu juga adalah salah satu barometer. Tapi saudara, pada akhirnya Tuhan akan memberikan penilaian kepada kita. Ini seriusnya di situ. Apakah Tuhan berkata, kamu hamba yang baik, kamu sudah melakukan tugas kamu, kamu sudah mencari yang hilang, kamu sudah datang melayani, hidup kamu sudah berlimpah-limpah. Atau Tuhan Yesus mengatakan, kamu hamba yang jahat, kamu kejam, kamu malas, nyah dari hadapanku. Wah saudara, ini pasti akan kita hadapi saudara. Kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus saudara. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan penilaian kepada kita. Itulah sebabnya maka kita mau berjerih lelah bagi Tuhan. Karena kita mau diberi penilaian yang baik oleh Tuhan dan disambut oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau berkata, Tuhan, aku mau disambut oleh Tuhan dengan sukacita? Adakah yang mau ditolak oleh Tuhan? Tidak ada. Saudara, saya juga mau disambut oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka yang saya minta Tuhan, berikan saya sukacita dari Tuhan. Biarlah semangat Natal itu boleh menjadi semangat kita bersama-sama. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Rasanya kameranya juga udah habis, udah saya berhenti juga. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Tuhan memberkati.